A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dapat sama-sama hadir dan berkumpul di majelis yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita mengenai tema Sirah Nabawiyah, yang mana kita merujuk kepada kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Mungkin bisa dibilang bahwa pengajian ataupun secara khusus pengajian Sirah Nabawiyah menggunakan kitab Maulid Al-Barzanji merupakan sesuatu yang jarang kita temukan di masyarakat. Kalau sifatnya pengajian Sirah Nabawiyah memang banyak di masyarakat, namun biasanya menggunakan kitab-kitab lain. Nah, adapun pengajian Sirah Nabawiyah menggunakan Maulid Barzanji itu sebagaimana kita sebutkan tadi, ya termasuk jarang di antara kita. Meskipun dari sisi pembacaan Maulid Barzanji itu merupakan sesuatu yang sering kita dengarkan, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang ikut dalam majelis qiraah tersebut. Nah, sehingga kemudian kenapa kita memilih kitab ini sebagai landasan dalam mengkaji Sirah Nabawiyah, bukan menggunakan kitab yang lain? Nah, saya berangkat dari fenomena bahwa banyaknya masyarakat yang gemar atau suka ikut dalam majelis pembacaan kitab Maulid Barzanji. Ada yang rutinan setiap minggu, ada yang rutinan setiap bulan, ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi eh, mereka yang ikut dalam majelis ini lupa dengan esensinya, ya, bahwa kitab Maulid Barzanji itu adalah kitab Sirah Nabawiyah, yang mana bukan hanya sekedar dituntut untuk dibaca, melainkan juga harus dipahami isinya, agar setiap kali kita membaca, maka setiap kali pula kita ingat dengan perjalanan hidup daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tujuan pertama kenapa kita memilih kitab ini agar ya kebiasaan membaca kitab Barzanji itu bukan sebatas hanya sekedar membaca rutin, tetapi juga membaca sambil mentadabburi, membaca sambil mengambil pelajaran kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana perjuangan Rasulullah yang ibrahnya ya bisa diambil untuk kemudian kita tiru, kita contoh dalam kehidupan kita. Yang kedua, di sisi yang lain, ya alasan lainnya, ada juga beberapa kalangan, beberapa kelompok yang dalam tanda kutip anti Barzanji. Ya, mereka melemparkan tuduhan bahwa Barzanji ini adalah kitab yang apalah gitu ya. Intinya tuduhan-tuduhan yang menurut kita tidak layak untuk disampaikan. Ya, padahal mereka sendiri belum pernah membaca, belum pernah apa namanya menelaah isi daripada kitab Barzanji ini. Nah, kalau mereka mau menelaah, ya, maulah menelaah, ya, mereka akan dapati bahwa ternyata ya isi daripada kitab Maulid Barzanji ini, sebagaimana dinyatakan oleh Said Barzanji, si penulis, ya di awal kitab, ya boleh juga katakan ya kitab ini tidak lebih daripada sekitar kitab Sirah Nabawiyah saja. Ya, beliau ingin menceritakan perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW melalui kitab ini. Ya, kenapa kemudian tuduhan ini muncul? Ya tadi masih ada hubungannya dengan alasan pertama. Karena banyak orang yang hanya membaca tidak mengerti, maka kesannya kitab Barzanji ini dianggap sebagai mantra-mantra, gitu ya. Jadi baca mantra-mantra yang tidak dimengerti apa isinya, yang kita mengharapkan sesuatu darinya. Nah, sehingga dengan mempelajarinya, ya dengan mengkaji isi Barzanji, ya maka sembari kita mentadabburi kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW, di sisi lain juga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada kita bahwa Barzanji ini bukan kitab kitab apa namanya, bukan kitab mantra-mantra, melainkan kitab Sirah Nabawiyah biasa, sebagaimana kitab Nurul Yakin, sebagaimana kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya Sirah Ibnu Hisham dan lain sebagainya.
Nah, ini perlu untuk diluruskan dengan adanya pengajian semacam semacam ini. Jadi kita dalam hal ini mencoba untuk menengahi ya problem-problem seputar pembacaan Maulid Barzanji yang ada di tengah masyarakat ini. Maka dari sini ya kita bagi orang yang sudah belajar diharapkan ke depannya bukan hanya sekedar membaca selesai pulang tanpa mendapatkan apa-apa ya, tapi juga diniatkan mentadaburi setiap kali membaca. Dalam ketika kita membaca, kita pahami, kita tadaburi, lalu kemudian kita ambil ibroh di sana. Itulah yang penting. Ada juga sebagian yang kemudian menuduh bahwa Said Barzanji berlebihan ya dalam memuji Nabi dalam kitabnya ini, ya. Tapi kita sudah sering jawab berkali-kali bahwa berlebihan atau tidak berlebihan itu kan hanya soal selera. Dalam hal ini, dalam bahasa sastra itu ya kadang kita melebih-lebihkan sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Tapi kan dalam arti kita tidak kemudian melebih-lebihkan dalam artian yang sebenarnya gitu ya. Namanya sanjungan pujian dalam bahasa sastra, kadang kita membuat seolah-olah itu sangat sangat ekstrim, tapi kan nyatanya tidak seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan majas, gitu ya. Nah, di sisi yang lain kalau kita membandingkan, ya kita tetap meletakkan level Allah di atas Rasulullah. Nah, kalau ada yang menganggap level Rasulullah bagi kita itu setara dengan Allah, itu salah. Ketika kita menaikkan level kecintaan kepada Rasul, otomatis kita sudah menaikkan level kecintaan kepada Allah. Yang artinya keduanya saling beriringan naik. Nah, ketika level kecintaan kepada Rasulullah naik, bukan berarti setara dengan Allah, tetapi melainkan level kecintaan Allah sudah naik juga secara secara tidak langsung. Nah, ini jawabannya bagi mereka yang mengatakan bahwa Said Barzanji ini berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Kita nyatakan tidak, karena ini bahasa sastra. Sebagaimana kita dalam berpuisi, dalam menggunakan bahasa sastra, kadang kita menggunakan bahasa-bahasa yang berlebihan juga. Ya, tapi kan tidak dalam hakikat yang sebenarnya benar-benar seperti itu yang kita inginkan. Tapi dalam bentuk ya saking kita memujinya atau saking kita ingin menunjukkan penghormatan kita kepada sosok yang dipuji seperti itu. Ya, jadi inilah kemudian kenapa menjadi alasan kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah dengan menggunakan kitab Maulid Barzanji daripada Sayyid Barzanji. Baik, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai masa kanak-kanak dan juga masa remaja daripada Rasulullah SAW. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini tidak akan terlalu panjang karena setelah ini ada kegiatan lain. Ya kita akan bahas dua hal saja. Dan ini masa istilahnya itu sudah Rasulullah menjelang dewasa sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya di mana nanti akan diceritakan mengenai satu ya eh, proses ya atau di mana kejadian peristiwa Rasulullah menikahi Khadijah radhiyallahu anha, kemudian nanti juga perbaikan Ka'bah, peristiwa perbaikan atau renovasi Ka'bah pasca kehancuran karena sebab banjir besar seperti itu. Baik, kita langsung kepada kitab Maulid Al-Barzanji. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية. Di sini kita masuk kepada kisah Rasulullah SAW di usia 25 tahun. Ya, di mana di usia 25 tahun disebutkan oleh Said Barzanji, nah, beliau melakukan safar ke Busra, ya, ke Syam, di mana saat itu Rasulullah SAW atau Muhammad ya saat itu belum menjadi Rasul itu membawa dagangan daripada Khadijah. Oke, jadi Khadijah ini adalah salah satu atau sesosok perempuan di Makkah yang termasuk entrepreneur ya, pengusaha bisnis woman ya, dan terkenal ya dengan itu, terkenal dengan bisnisnya, terkenal dengan apa namanya kelihayan dalam berdagang dan memiliki banyak dagangan, sering kemudian merekrut orang untuk membawa dagangannya, menjual dagangannya ke banyak tempat ya, ke Syam dan ke daerah lainnya seperti itu. Nah, begitupun dengan Rasulullah yang menjadi salah satu awalnya ya dalam tanda kutip anak buahnya Khadijah karena membawa dagangan Khadijah ya, membawa dagangan Khadijah menjualnya ke orang-orang yang ada di Busra, yang ada di Syam seperti itu. Wa ma'ahu ghulamuha Maisarah ya. Nah, menariknya dalam salah satu perjalanan beliau menuju Syam, menuju Busra,
Khadijah itu juga mengutus salah satu pembantunya yang bernama Maisarah, ya, yang beliau maksudkan untuk yakhdimuhu alaihi salatu wassalamu wa yakumu bima ana, ya, membantu melayani Rasul dalam perjalanan ya sekiranya ada yang dibutuhkan bantuan bisa dari si Maisarah ini, ya. Nah, menariknya ini saya sedikit intermezzo saja. Kalau sebelumnya kita ada tokoh yang bernama Ummu Aiman. Ketika saya coba tanya ke beberapa orang, ya, Ummu Aiman ini laki-laki atau perempuan? Kebanyakan orang menjawab Ummu Aiman ini adalah laki-laki. Ya, padahal perempuan, namanya saja Ummu Aiman. Ya, sebaliknya kalau ditanya Maisarah ini laki-laki atau perempuan, kebanyakan menjawab perempuan. Ya, padahal Maisarah adalah laki-laki. Terlepas dari ada beberapa hal perbedaan pendapat mungkin, tapi saya kira ini sudah hampir disepakati seperti itu. Nah, kenapa kita katakan kalau Ummu Aiman jelas ya perempuan karena dia ummu, ya ibu dari si Aiman, ya Ummu Aiman. Nah, kalau Maisarah kenapa kita katakan laki-laki padahal namanya agak ke perempuan-perempuanan kalau kita ya Maisarah misalkan seperti. Nah, bisa dilihat dari domir yang digunakan oleh Said Barzanji di sini. Ya, yakhdimuhu, domirnya domir huwa, kembali kepada Maisarah. Ya, dia melayani Nabi. Nah, artinya di sini Maisarah adalah laki-laki seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan. Fanazala tahta syajaratin lada sauma'ati nastura rahibin nasraniyah. Dalam perjalanan menuju Busra tadi, ya, Rasulullah dan rombongan, ya, rombongan Rasulullah dan Maisarah ini berhenti di suatu tempat dan kebetulan tempat itu berada di hadapan atau di seberang daripada gereja Nastora, ya, yang di sana ada seorang pendeta dan ketika itu melihat ada sosok laki-laki yang sedang beristirahat di bawah pohon, gitu ya. Fa'arafahur rahibu, ya. Dengan sekali lihat pendeta itu langsung tahu ini adalah Rasulullah atau ini adalah apa namanya orang terpilih yang akan menjadi nabi terakhir. Ya, kenapa demikian? Iz mala ilaihi dhilluha alwarifu wa awah. Karena melihat ada pohon yang seperti melindungi Rasul. Ya, ada bayangan yang seperti melindungi melindungi Rasul. Dan ini juga pernah di apa namanya didapati ya oleh pendeta Bahira sebelumnya ya ketika berpergian bersama pamannya Abu Lahab seperti itu. Waqala, nah, berkatalah pendeta tersebut, manazala tahta hadhihi syajarati qattun illa nabiyyun dzu sifatin naqiyah. Tidaklah orang yang beristirahat di bawah pohon itu kecuali dia adalah seorang nabi yang memiliki sifat-sifat yang terjaga, yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Wa rasulun qad khassahu Allah Ta'ala bil fadaili wa haba, dan dia adalah seorang rasul yang Allah telah pilih, Allah khususkan ya dengan keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan. Summa qala li Maisarah, kemudian pendeta itu berkata kepada Maisarah, afi ainaihi humratun istidharan lil alamatil khafiyah. Nah, sekarang pendeta itu ingin lebih meyakinkan sehingga bertanya tanda-tanda lebih spesifik, ya, tanda-tanda tersembunyi daripada kenabian itu. Ditanyalah kepada Maisarah, apakah di antara kedua matanya itu ada ya tanda-tanda kemerah-merahan? Dan dijawab oleh Maisarah, fa'ajabahu bina'am. Ya, ada tanda-tanda tersebut. Fahaqqa ladaihi ma dhannahu fihi wa tawakha. Dan setelah disampaikan itu oleh Maisarah, maka terbuktilah ya, semakin yakinlah bahwa memang yang dia lihat ini adalah sosok nabi, ya, sosok seorang rasul, calon nabi, calon rasul yang merupakan nabi akhir zaman, nabi penutup seperti itu. Wa qala li Maisarah, kemudian melanjutkanlah si pendeta tadi berkata kepada Maisarah, la tufariqhu, jangan pernah berpisah darinya. Wa kun ma'ahu bisidqi azmin wa husni tawiyah, dan teruslah bersamanya ya dengan tekad yang benar ya dan kebaikan langkah seperti itu. Jadi terus dampingi dia, jangan pernah pisah sama dia gitu ya. Nah, bedanya kalau dengan pendeta Bahira disuruh pulang, nah kalau dengan Rasulullah di usia 25 tahun ini nggak disuruh pulang, tapi disuruh dijaga ketat. Ya tolong dilihat baik-baik ya, jangan sampai lepas dari pandangan, jangan lepas dari penjagaan gitu ya. Fa innahu mimman akramahu. Kenapa harus dijaga? Karena sosok ini adalah di antara yang Allah muliakan dengan kenabian, ya yang Allah pilih dengan kenabian. Jadi calon seorang nabi di sini. Oke. Akhirnya dilanjutkanlah perjalanan, daganglah di Busra dan kita tahu
Rasulullah dengan kejujurannya, dengan kepiawaiannya dalam berdagang, berbisnis, akhirnya apa? Meraih keuntungan yang besar. Ya, meraih keuntungan yang besar, pada akhirnya kemudian ada ila Makkah. Kembalilah rombongan Maisarah dan Nabi Muhammad ini ke Mekah. Nah, dalam perjalanan itu fara'athu Khadijatu muqbilan wa hiya baina niswatin fi ulliyah. Ya, nah, Khadijah itu menanti-nanti. Ya, jadi bahasanya itu Khadijah itu sudah mulai ada rasa ketertarikan sehingga kemudian ketika ada kabar bahwa rombongan Nabi Muhammad akan kembali itu ada seolah-olah perasaan akhirnya penantian itu tiba gitu ya. Jadi seolah-olah beliau ingin menyambut secara langsung. Tapi belum belum apa namanya belum ada langsung saat itu rasa apakah benar-benar jatuh cinta dan sebagainya. Baru hanya sekedar ya rasa-rasa di awal saja seperti itu. Jadi memang ya awal-awal tumbuh rasa cinta seperti itu dari pandangan pertama ya. Nah, di situ Khadijah melihat wa malakani ada dua orang malaikat ya. Ala ra'sihi syarifi min wahaji syamsi qad adalla yang melindungi kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah memang Khadijah langsung melihat dua malaikat itu, atau hanya melihat isyaratnya dari seperti halnya bayangan yang atau awan yang melindungi beliau? Wallahu a'lam kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Ya intinya beliau melihat sesuatu, Khadijah melihat sesuatu saat Rasulullah ya hampir mendekati rumahnya. Nah, wa akhbaraha Maisaratu bi annahu ra'a dzalika fi safari kullihi wa bima qala lahu ar-rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah wa da'afallahu fi tilka tijarati ribhaha wa namma. Ya. Nah, dari fabana li Khadijah bima ra'at wa ma sami'at annahu Rasulullah taala ilal bariyah alladzi khassahu Allah taala bi qurbihi wastafa. Ya, jadi setelah datang diceritakanlah oleh si Maisarah ini, pembantunya Khadijah tadi. Ya, pertama tadi mengenai ada yang melindungi tadi. Jadi katakan bahwa sepanjang perjalanan aku melihat itu, kata si Maisarah. Kemudian juga mengabari apa yang dia dapatkan dari pendeta di Nastora tadi. Ya, pendeta Nastora tadi menyampaikan itu kepada saya dan saya sampaikan kepada Khadijah. Nah, kemudian juga di sisi yang lain Allah juga melipat gandakan hasil dagangan ini, keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, jadi nyatalah di diri Khadijah, yakinlah Khadijah, oh ini memang benar-benar adalah sosok seorang Rasul berikutnya. Ya, nah tapi kita lihat tadi, bukan berarti kemudian nanti Khadijah menikahi Rasul karena beliau nanti akan jadi Rasul. Ingat di awal tadi sudah kita jelaskan, sebelum diceritakan oleh si Maisarah, Khadijah itu sudah mulai ada rasa. Tapi memang belum bisa menerjemahkan, belum bisa menafsirkan rasa itu. Ya, nah setelah ada cerita ini dari si Maisarah, maka semakin yakinlah, semakin kuatlah, ya. Nah, semakin tumbuhlah saat itu rasa eh, ketertarikan Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga fakhatabathu li nafsiha litashamma minal imani bihi tibarayya. Ya, akhirnya Rasulullah Khadijah saat itu memilih untuk mengkhidbah Rasul untuk dirinya sendiri. Nah, jadi yang mengkhidbah itu bukan Rasul mengkhidbah Khadijah, tapi Khadijah mengkhidbah Rasul untuk dirinya sendiri. Jadi yang menawarkan diri adalah Khadijah. Nah, ini bagi sebagian orang kan ada yang kalau zaman sekarang ya masa perempuan yang datang melamar enggak. Khadijah saja ya datang melamar Rasul. Ya Rasul dilamar oleh Khadijah bukan Rasul yang mendatangi Khadijah seperti itu. Nah, mendengar lamaran itu, fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam a'mamahu. Rasul mengabarkan kepada paman-pamannya bima da'athu ilaihi hadhil barrah at-taqiyah. Ya, dengan informasi, undangan, ajakan dari ya perempuan yang baik ini. Gitu ya. Jadi kabarkan bahwa Khadijah itu melamar saya di mana, gitu ya. Nah, kata Rasulullah kepada paman-paman. Nah, ketika mendengar hal itu, paman-paman beliau bersikap apa? Faraghibu fiha lifatlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Kullun minal qaumi yahwa. Nah, mendengar sosok yang melamar Rasul adalah Khadijah, di mana Khadijah itu terkenal dengan kemuliaannya, dengan agamanya, dengan kecantikannya, dengan hartanya, ya nasabnya, akhlaknya, dan semua orang juga apa namanya suka kepada dia, tertarik kepada dia, dia menghormati dia. Apalagi Khadijah adalah sosok mandiri, ya entrepreneur, ya businesswoman di Mekah saat itu salah satu crazy rich mungkin ya saat itu. Nah, sehingga ya keluarga Rasul pun ya setuju dengan itu. Nah akhirnya khataba Abu Talibin wa athna alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah Abu Talib mendatangi Khadijah kemudian mengkhitbah balik. Istilahnya menerima lamaran daripada Khadijah, ya menyatakan persetujuannya, ya
Ba'da an hamidallah bimahamidi asannya. Kemudian Rasulullah SAW apa namanya akhirnya menikah ya, dengan apa namanya Khadijah seperti. Baik, waqala ya kemudian apa namanya Abu Thalib berkata, jadi saat prosesi khitbah yang resmi sekarang ya, yang keluarga Nabi mendatangi Khadijah, huwa wallahi lahu naba'un azimun ba'du yuhmadu fihi masrah. Ya, eh, demi Allah Muhammad kelak akan memiliki perjalanan yang hebat dan terpuji. Ya, fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha, dan yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah itu adalah ayah daripada Khadijah. Waqila ammuha, pendapat lain mengatakan pamannya. Waqila akhuha, pendapat lain mengatakan saudaranya. Ya, lisa biki sa'adatil azal. Wa auladaha kulla auladihi sallallahu alaihi wasallam illalladzi bismil khalili sama. Jadi nantinya semua anak Rasulullah SAW itu terlahir daripada Khadijah ini. Ya, jadi Khadijah adalah ibu dari semua anak-anak Rasul kecuali satu. Satu yang dinamai dengan nama seperti Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Nabiullah Ibrahim. Nanti ada salah satu anak daripada Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Nah itu tidak dilahirkan dari Khadijah, melainkan dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, tapi selain daripada Ibrahim, maka semuanya lahir daripada Khadijah seperti itu. Jadi dari sekian istri Rasulullah SAW itu yang memiliki anak dari istri tersebut ya Khadijah. Ya, yang lain Aisyah dan segala macam itu tidak memiliki anak dari mereka semua seperti itu. Atirillahu maqabrahul karim bi'afin syahidin min salatin wa tasbih. Baik. Berikutnya, Syekh Barzanji melanjutkan pembahasan mengenai ya sebuah peristiwa. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu merupakan sosok yang cukup digemari atau cukup dipercaya oleh kaumnya. Beliau juga memiliki gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Selain dengan kejujurannya dalam berdagang, ya, tapi juga kejujurannya dalam hal kesehari-hari. Bahkan banyak orang yang menitipkan ya benda, menitipkan barang kepada Rasul karena saking percayanya sama sama Rasul. Nah, jadi ada suatu peristiwa saat itu ketika Rasul berusia 35 tahun. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan, ya, banat Quraisyun al-Ka'bata linsida'iha bisuyuril abtahiyah. Saat Rasul berusia 35 tahun terjadi banjir besar di Makkah. Bahkan saking besarnya banjir itu sampai menghancurkan bangunan Ka'bah. Nah, kemudian setelah banjirnya surut, reda, nah, akhirnya kelompok kaum Quraisy ya semuanya bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah, ya merenovasi Ka'bah atau apa namanya membangun kembali setelah sebelumnya hancur. Dan mereka bergotong royong dari semua kabilah, semua kelompok yang kita bangun bareng-bareng Ka'bah ini. Karena memang Ka'bah itu sudah ada semenjak lama ya, dan dianggap sebagai sesuatu yang sakral seperti itu. Nah, wa tanaza'u fi raf'il hajaril aswadi fakullun arada raf'ahu wa raja. Pada awalnya nggak ada masalah. Semua gotong royong, kerja bakti gitu ya. Semua kabilah, semua kelompok. Nah, sampai ketika bangunan Ka'bah sudah terbangun selesai, gitu ya. Nah, kemudian tinggal satu pekerjaan yaitu apa? Meletakkan Hajar Aswad di tempat yang semula. Nah, ini. Nah, barulah muncul perdebatan, muncullah permasalahan ini. Ya, kenapa menjadi masalah? Karena setiap kelompok merasa berhak, merasa paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dari sekian kelompok, puluhan kelompok saat itu. Oh, saya kelompok A yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Saya kelompok B yang paling berhak. Kelompok C, kelompok D. Semua kabilah, semua kelompok, semuanya sepakat merasa berhak. Sehingga apa yang terjadi? Wa'adzumal qilu wal qal. Yang terjadilah perdebatan di antara mereka. Wa tahalafu 'alal qital. Bahkan hampir-hampir mereka melakukan peperangan hanya gara-gara itu. Jadi yang awalnya kompak gitu ya, bangun Ka'bah gotong royong sama-sama. Giliran pekerjaan terakhir meletakkan Hajar Aswad, disitulah mulai muncul masalah. Bahkan sampai mereka itu mau berperang gara-gara itu. Ya, wa qawiyatil asabiyah, karena saking kuatnya asabiyah di antara mereka. Ya, apa namanya rasa ta'assub, rasa membanggakan kaum mereka. Ini adalah suatu hal yang mulia, hanya kelompok kami yang paling mulia yang berhak untuk melakukan itu. Semua merasa seperti itu. Ya,
Pada akhirnya summa tada'u ilal insaf wa fawwadul amra ila dhi ra'yin sa'ibin wa anah. Ya. Pada akhirnya mereka setelah perbincangan yang luar biasa sampai mau berperang itu, ya pada akhirnya mereka akhirnya ya sudah kita nggak bisa terus-terusan begini. Apa iya gara-gara hal ini kita mau berperang? Ya, Ka'bah baru kita bangun bersama, masa kita mau perang mau menghancurkannya lagi bagaimana ini? Ya, sehingga mereka akhirnya menyerahkan urusan mereka kepada sosok yang dianggap ya bijak di antara mereka, yang paling tua atau mungkin paling bijaksana dianggap pemimpin di antara mereka. Ya. Nah, sehingga kemudian keluarlah ide, ya. Apa idenya? Nah, fahakama bitahkimi awwali dakhilin min babis sadanati asyaibiyah. Jadi ada salah satu pintu ya saat itu di dekat Ka'bah. Nah, mereka mengatakan apa? Siapapun yang datang pertama kali masuk melalui pintu ini, maka dia akan menjadi pemutus perkara kita, yang akan mencarikan solusi untuk kita. Ya, semua sepakat. Oke, deal, deal, siap. Nah, akhirnya mereka menunggu. Ya, nah, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin faqalu hadzal aminu wa kulluna naqbaluhu wa nardha. Nah, ternyata siapa yang datang dari pintu itu pertama kali dan ternyata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika melihat yang datang adalah Rasul, lihat bagaimana sikap mereka. Ya, hadal aminu wa kulluna nakbaluhu wa nardah. Wah, inilah yang datang adalah ternyata si Al Amin, ya Muhammad Al Amin. Dan kita semua menerima dan kami ridho atas keputusan yang nanti akan dia buat seperti itu. Jadi saking percayanya mereka ya dengan Rasul, karena tadi mereka bahkan sampai mau perang-perangan kan gara-gara hanya sekedar bagaimana caranya meletakkan Hajar Aswad biar mereka kelompok mereka yang meletakkan bukan kelompok yang lain, ya. Nah, tapi ketika yang datang Rasul nggak ada satupun yang berdebat bahwa oh dia nggak cocok dijadikan orang yang memutus masalah, oh nggak cocok dia jadi pemutus perkara, nggak, semua sepakat. Nah, ini menunjukkan bagaimana betapa mulianya sosok Rasul di tengah masyarakat Mekah saat itu. Ya, makanya sering saya sampaikan, ya Rasulullah itu sejak masih kecil itu sudah dibentuk sedemikian mungkin ya memiliki akhlak yang mulia, dianggap baik oleh masyarakat, bahkan dipercaya oleh masyarakat. Ya, ketika remaja, ketika dewasa. Jadi secara latar belakangnya itu seperti sosok yang sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Gitu ya. Jadi sejak kecil sudah dilihat akhlaknya seperti ini. Ketika remaja ya, dipercaya oleh orang, ketika dewasa sudah menjadi orang yang istilahnya dianggap dihormati lah di mata masyarakat karena kebaikan akhlaknya. Nah, orang semacam ini kalau ditunjuk menjadi pemimpin semua lega. Semua menjadi oh ya sudah, ya legowo karena memang layak, ya. Nah, berbeda dengan kenyataan kita di beberapa tempat yang ya kita nggak tahu asal usulnya, dulu kecilnya seperti apa, malah ketika dewasa jadi pemimpin tiba-tiba tanpa ada koordinasi, tanpa ada persetujuan dari semua orang sehingga muncullah masalah-masalah gitu ya. Nah, makanya kalau ada orang yang sosok seperti Nabi tiba-tiba jadi pemimpin, orang semua akan percaya, orang semua akan yakin gitu ya. Nah, sehingga sifat yang seperti inilah nanti yang mengantarkan orang-orang percaya kepada Rasul. Meskipun nanti pada akhirnya ada sebagian orang yang awalnya percaya malah membelot karena terlalu taksub dengan ajaran nenek moyang mereka, yang menyembah kepada berhala dan lain sebagainya. Jadi masalahnya bukan di kepercayaan kepada nabinya, tapi karena terlalu taksub kepada ajaran agama leluhur mereka seperti itu. Tapi secara asal kalau tidak ada Islam yang turun misalkan ya, Rasul itu jadi pemimpin mereka semua pasti setuju, semua pasti sepakat. Nah, ini terlihat daripada kisah ini saja. Di usia 35 tahun ketika tidak ada yang bisa memutus perkara, semua bertengkar mau perang gara-gara meletakkan Hajar Aswad, tapi ketika diputus orang yang pertama masuk dan orang itu ternyata Nabi yang akhirnya dipilih menjadi pemutus perkara, semua jadi ridho, semua menerima. Tidak ada satupun yang menolak saat itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kembali Rasulullah itu adalah sosok yang dipercaya di tengah kaum. Nah, Rasul tentu kaget ketika masuk. Nah, ini orangnya. Nah, apa? Saya kenapa? Gitu ya, kaget. Gitu kan? Karena nggak tahu apa. Nah, fa'akhbaruhu, kemudian diberitahukanlah kepada Rasul kisah sebelumnya kami bangun Ka'bah gotong royong rame-rame, cuma kami terkendala yang meletakkan Hajar Aswad bagaimana caranya? Ya, semua berhak, semua merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, nah sehingga dikabarilah kepada Rasul hal demikian dan dikabari juga bahwa kami semua telah ridha bahwa engkau yang menjadi pemutus perkara dalam masalah penting ini, dalam masalah ini apa yang harus kami lakukan, apa yang bisa dilakukan.
Nah, disinilah menariknya keputusan kebijakan Rasulullah SAW. Nah, kalau sekiranya beliau langsung meletakkan saat itu, ya nggak akan ada masalah sebenarnya. Karena toh pada hakikatnya orang sudah ridho kepada Rasulullah. Ataupun ketika Rasul menunjuk salah satu kaum, salah satu kabilah, ya itu juga nggak akan jadi masalah, sudah ridho. Karena itu adalah keputusannya Rasulullah. Ya, tapi di situ Rasulullah ya saat itu tidak ingin ada pikiran-pikiran yang lain, tidak akan ada pemikiran-pemikiran yang aneh. Ya, oh Rasul kenapa nunjuk itu karena ada ini mungkin karena ada ini ada orang dalam segala macam. Nah, tidak ada pemikiran-pemikiran itu. Bagaimana ide Rasulullah? Rasulullah minta sehelai kain berbentuk persegi. Kemudian Rasulullah wadhu al-hajru fi thawbin, meletakkan hajar aswad di atas kain tadi. Ya, kemudian summa amara an tarfa'ahul qabaila, kemudian memanggil ya ketua-ketua kelompok ya. Ada berapa kabilah di sini? Ya, tolong utus satu perwakilan. Ya, ketua kelompoknya datang, maju. Ya, silakan pegang sisi ya dari 4 sisi kain ini. Jadi semua kelompok memegang, angkat kata Rasulullah SAW. Nah, diangkatlah bersama-sama oleh kelompok-kelompok ini ya semuanya ila murtaqah farafa'ahu ila maqarihi min ruknihati kalbaniyah. Nah, dibawalah kemudian ke sisi Hajar Aswad itu berada. Nah, kemudian barulah diambil oleh Rasulullah SAW Hajar Aswad tersebut dengan tangannya yang mulia dan meletakkannya kembali di tempat yang seharusnya. Nah, melihat ini semakin kembali orang-orang ya takjub dengan Rasulullah SAW. Artinya di sini dalam hal peletakan Hajar Aswad, ya Rasul bisa memberikan solusi yang mana semua kabilah punya peran di situ. Ya, punya peran di situ. Meskipun tidak secara langsung meletakkan Hajar Aswad karena yang melakukan adalah Rasulullah, tapi keputusan bahwa semua kabilah ada perwakilan yang mengangkat ya kain tadi mengantarkan ke arah sisi Hajar Aswad ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu nggak perlu satu kelompok yang melakukan ya semuanya bisa kok gitu ya caranya begini. Akhirnya semua merasa lega, merasa senang dengan keputusan Rasul, bagaimana Rasul memutus perkara. Nah, ini kembali menunjukkan bagaimana Rasul itu di tengah masyarakat itu sebagai sosok yang baik, sosok yang dihormati, sosok yang dipercaya, yang dimuliakan. Sehingga ketika jadi Rasul pun, ketika jadi pemimpin pun orang harusnya nggak protes, kecuali nanti kelompok-kelompok yang memang mereka tidak bisa mendapatkan hidayah dan akhirnya mereka memilih untuk apa? Untuk lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita flashback lagi ya itu paman-paman beliau yang dalam tanda kutip memerangi beliau ya Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika kelahiran Rasul semuanya itu bangga, semuanya itu senang ya keponakan lahir nggak ada satupun rasa kebencian terhadap Rasul ya. Jadi memang semua orang saat itu yaitu mencintai Rasulullah SAW, menyayangi Rasulullah SAW, menghormati Rasulullah SAW. Nah, barulah nanti kemudian ketika dakwah dimulai, nah sebagian orang-orang yang tadi mulanya mencintai karena rasa ta'assubnya kepada ajaran nenek moyang, ajaran leluhur, tidak mau meninggalkan ajaran-ajaran terdahulu, ya itulah kemudian nanti yang membuat mereka akhirnya berbalik menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, demikian dulu pembahasan kita. Sebagaimana tadi kita sampaikan, kita nggak akan terlalu panjang untuk tempat ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di waktu lain. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.